Halo sobatku mistik mustika dimanapun Anda berada. Kali ini kita gelap-gelapan karena saya hanya memberikan informasi saja. Untuk yang baru memutus siklusnya, selamat, Anda hanya perlu lurus terus, meninggalkan semua kepahitan di belakang dan enak berjalan bersama Tuhan, mengalir. Ya. Dan untuk yang baru mulai, maka yang Anda lakukan adalah harus pembersihan hati, harus ketemu kembar jiwa, harus mencabut pisau-pisau kepahitan di antara kembar jiwa dan Anda. Itu mutlak. Clearing energi, terus mengangkat hati kepada Allah. Ya. Terus udah gitu, saya mengajarkan tentang twin flame healer. Menjadi twin flame healer ini tidak untuk Anda chasing running. Sekali lagi, tidak untuk Anda chasing running. Yang benar dari hubungan twin flame adalah Anda running kepada Allah, bukan menghindari dia, kemudian nanti balik lagi, kemudian nanti dia kembali kepada orang ketiganya, kemudian balik lagi kepada Anda, terus balik lagi ke orang ketiganya, balik lagi kepada Anda, terus begitu. Saya stop. Saya memang diajarkan untuk memberikan penjelasan bahwa hubungan twin flame itu adalah larinya kepada Allah, memutus semua siklus kutuk dan karmanya leluhur. Karena kalau yang diajarkan oleh sebagian besar twin flame healer di sini adalah koneksi dari chasing runningnya aja. Saya nggak ngajarin chasing running. Saya memutus siklus chasing running. Anda hanya harus running, Anda harus berlari. Stop kejar-kejaran. Stop saling kejar dan tangkap itu ya. Kejar dan tangkap, kejar aku, kau kutangkap. Nanti begitu terus. Buka pintu, tutup pintu, buka lagi, kesalahan lagi, melakukan lagi kesalahan yang sama. Karena yang dipakai adalah cinta leluhur. Yang diajarkan untuk twin flame secara global itu mereka hanya di tingkat leluhur saja. Leluhur ini berperan. Ya, pada saat Anda mendapatkan cinta twin flame, Anda akan diberikan banyak sekali talenta. Tiba-tiba Anda bisa begini, bisa begitu. Itu karena leluhur. Leluhur kita zaman dahulu itu orang-orang yang ini leluhur jiwa. Yang saya maksud di sini adalah leluhur jiwa. Leluhur jiwa itu kebanyakan bukan dari kakek nenek kita, bukan. Leluhur jiwa ini adalah orang-orang di tokoh perwayangan yang ceritanya kalian pakai. Yang ceritanya kalian pakai. Ya, jadi saya diperintahkan untuk memberikan pengajaran ini untuk menyetop kejar-kejarannya ini. Kejarlah aku, kau kutangkap ini. Chasing running ini, suruh stop. Karena Anda harus lari kepada Tuhan. Karena apa? Energi Anda lari kepada Tuhan membuat pasangan Anda lari kepada Tuhan. Dan orang ketiganya lari kepada Tuhan. Dan orang keempatnya lari kepada Tuhan. Karena energi yang terbentuk di sini adalah mirroring. Mirroringnya kepada Tuhan. Supaya semua mirroringnya kepada Tuhan. Ngacaknya kepada Anda ke Tuhan, mereka ngacaknya kepada Anda, mereka ke Tuhan juga. Begitu. Pada saat Anda terdeteksi Anda ditinggalkan, langsung tutup energinya.
Tutup energinya apa? Tidak memberikan energi, tidak sakit hati, tidak dendam. Lepaskan semua kepahitan, lepaskan semua pisau-pisau kesakitan dari hatimu, kembalikan kepada Allah. Pisau-pisau ini loh yang membelenggu, yang membuat Anda tarik ulur dengan pasangan. Twin flame itu adalah kembar jiwa. Pasangan kembar jiwa kita itu dihadirkan untuk menghancurkan ego kita. Ingat cerita yang saya yang saya post kapan lalu itu, Akas dan Feni, ya. Itu kan ada videonya viral ya di sosmed ya, sampai masuk tribun itu, karena si Feni ngata-ngatain istri pertamanya, dan istri pertamanya mukul suaminya. Nah ini loh, kadang-kadang kita itu saking sakitnya menyiksa pasangan, saking sakitnya. Nah ini sebenarnya pasangan kita itu dihadirkan untuk kita mengenolkan ego kita, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi hanya Tuhan. Dan itu Feni, itu nanti dia akan kena karmanya. Dia akan kena karmanya. Tinggal hitungan bulan saja itu hitungan karmanya dia. Pada saat si istri melepaskan dan sudah enak bersama Tuhan, maka dia akan kebanting. Nah, kebanyakan dari istri-istri ini mengikuti arahan afirmasi positif, akan ketemu di telepati pasangannya. Itu Anda telepati ya. Anda sadar nggak? Yang orang ketiganya itu juga itu bisa telepati, bisa punya kemampuan yang sama dengan Anda. Jadi stop memberikan energi, karena yang terima energinya bakal salah paham. Kenapa salah paham? Karena mereka akan mengira Anda ngedukunin dia, ngedukunin suami Anda, ngedukunin orang ketiga. Karena apa? Karena afirmasi positif Anda itu diputar balik oleh anak buah Dajjal yang ingin Anda siklusnya terulang terus, dendam leluhur. Kalau pada saat, misalnya pada saat dahulu ya, saya kasih contoh lagi, Dewi Danu dengan Kang Chin Wei. Istri pertama Kang Chin Wei. Terus dia nggak punya anak. Ya, dia nggak punya anak. Dia memberikan izin kepada Raja Jayapangus untuk bermeditasi, untuk memohon keturunan kepada Tuhan. Nah, pada saat bermeditasi diketemukanlah dengan Dewi Danu. Dan kemudian punya anak dan menikah dengan Dewi Danu. Istri pertama si Kang Chin Wei ini nyariin suaminya, dan kemudian sakit hatilah dan ngata-ngatain Dewi Danu. Dewi Danu orang ketiganya yang gak mau dibilang pelakor, karena Raja Jayapangus gak ngomong soal istrinya. Kemudian mulutnya mengutuk Kang Chin Wei sehingga menjadi batu. Karena histeris Kang Chin Wei, karena istri pertama histeris. Dan kemudian Raja Jayapangus marah kepada Dewi Danu, kenapa kamu mengutuk, membuat istri pertamanya menjadi batu. Dewi Danu yang marah akhirnya membuat Raja Jayapangus jadi batu juga.
Nah, ini yang salah siapa? Gitu loh. Nah, ini dipakaikan lagi cerita-cerita. Ini cuma contoh, karena masih banyak sekali cerita. Ada lagi cerita Kiai Panjang yang diracun oleh raja yang menginginkan istri dari Kiai Panjang. Kiai Panjang diracun. Istrinya diajak pergi. Kemudian istrinya dibully sama selir-selirnya sampai meninggal. Kemudian selir-selirnya dihukum mati sama rajanya. Terus rajanya pun mati karena menderita kehilangan orang yang dia cintai. Nyimas Kiai Panjangnya itu. Ini cerita yang berputar di seputar kita. Ini yang terjadi, cerita-cerita leluhur macam begini dan masih banyak lagi. Ada yang mati bunuh diri, bolak-balik diajak bunuh diri terus ancamannya. Karena apa? Itu energi leluhur. Ada hal-hal yang belum selesai. Yang di sini anak buah Dajjal nggak mau kalian selesai, karena kalau kalian selesai kalian ketemu Tuhan. Nah, saya di sini nyetop, saya di sini disuruh nyetop. Pembayaran karma saya di sini adalah di YouTube ini kan saya pembayaran karma. Pembayaran karma saya di YouTube ini adalah kita disuruh nyetop, memberhentikan siklus chasing running. Nggak ada itu yang chasing running. Chasing running itu cuma caranya melesetkan dari cerita sesungguhnya. Chasing runningnya itu kita berhentikan. Pada saat cerita leluhur ini dipakaikan kepada kita, pada saat kita ditinggalkan, pada saat kita dinikahi kemudian tidak jadi, pada saat kita sudah diberikan janji menikah kemudian dibatalkan, itu kan sakit, malu. Nah, bagaimana caranya kita ngedrop semua ego? Marah, nangis, semua jatuhnya ke Tuhan. Kita tutup semua energinya. Pembalasan dendam kita. Kayak gitu. Jadi, enggak ada chasing running di dalam twin flame. Twin flame itu adalah Anda ketemu kembar jiwanya. Enggak ada yang ngajarin loh. Enggak ada satupun orang. Karena apa? Twin flame itu ngambilnya dari luar. Orang luar enggak percaya Tuhan. Pendalaman mereka tentang Tuhan itu kurang. Mereka hanya mentok sampai leluhur saja. Sehingga terjadi kayak begini terus sampai 20 tahun kemudian masih tetap sama. Dan kehidupan saya memang dipakai contoh oleh semesta untuk mengajarkan kalian, mengajari kalian. Suami saya pulang apa enggak ada urusan, karena saya sudah mengampuni pembantu saya sudah mengampuni orang-orang yang menzolimi saya. Karena apa? Karena leluhur-leluhur mereka menampakkan diri dan menceritakan dahulu ada masalah seperti ini, sehingga harus terjadi pemutusan kutuk dan karma. Pada saat kita sudah memutus kutuk dan karma, leluhur berterima kasih kepada kita. Dan pemutusan kutuk dan karmanya ini nggak bisa kalau kita nggak vibrasi hati tinggi. Makanya saya bilang clearing energi terus, jangan terkoneksi dengan pasanganmu. Karena pasanganmu itu memang dihadirkan untuk Anda hancur. Menghancurkan diri sendiri, nol di hadapan Allah, untuk diisi dengan sinar ilahi. Begitu, ya. Jadi yang baru masuk siklus, jangan bingung dengan cerita cinta twin flame di mana-mana. Anda hanya harus percaya kepada Tuhan. Anda hanya harus percaya kepada diri sendiri. Jangan bingung. Karena pada saat Anda terkena cinta twin flame, otak Anda nggak jalan. Yang ada adalah kesakitan leluhur. Sakitnya kan beda daripada saat kita punya pacar pertama, kedua, ketiga. Yang satu ini orang ini aja kan yang membuat kita hancur, luluh lantak, tulang-tulang kita merasa porak-poranda. Iya kan? Itu yang membuat
Ya sudah waktunya mungkin ya dari saya memang harus mengajarkan kepada Anda, dan caranya pun diajarkan, prosesinya pun diajarkan. Kan sudah banyak yang ketemuan dengan kembar jiwa, pasangannya sudah pulang. Dan kalau pulang harus apa? Dan Anda harus sembuh dulu untuk dia bisa pulang dan kembali normal. Karena energi Anda yang dipakai, Anda energinya harus tinggi ke atas, melekat kepada Tuhan, tidak menjudge orang ketiga. Kita harus netral, keluar dari masalah supaya kita bisa memandang masalah dengan baik. Bahwa ini bukan dia loh, dia lagi kesurupan anak buah Dajjal yang membuat kalian harus masuk siklus lagi, harus sakit hati, harus benci. Ini anak buah Dajjal punya acara. Saya nggak main-main. Dan kalau kalian telepati pada saat Anda belum enak energinya, Anda hanya terbaca sebagai orang main dukun. Anda yang main dukun. Karena Anda tidak tahu kemampuan Anda. Anda tidak tahu bahwa Anda itu sendiri bisa telepati. Anda main dukun. Walaupun Anda tidak ke dukun, Anda main dukun. Terbacanya seperti itu. Dan dukun-dukun lain kalau baca Anda itu punya perewangan. Anda main dukun. Kalau Anda di dukun ada orang lain ke dukun gitu ya, ngelihat energi Anda. Dikiranya Anda tuh pakai perewangan. Karena leluhurnya banyak sekali. Leluhurnya banyak sekali Anda ini. Ya, jadi ini untuk yang baru masuk siklus, tutup energinya. Kalau Anda di ghosting berarti ini saatnya Anda melepaskan tangis di atas sajadah, di hadapan Tuhan, di altar Tuhan, nangis, peluk kaki Tuhan, peluk sajadah, peluk Tuhan. Saya sakit Tuhan, saya sakit. Dan ketemu setelah nangis selesai, memang harus nangis. Kalian harus nangis. Air matanya itu penyucian hatimu. Memang harus nangis kalian. Untuk minta ampun kepada Tuhan. Itu penyatuanmu dengan semesta itu. Ada yang tanya persatuan dengan Tuhan gimana? Ya persatuan sama Tuhan kita seperti kita dengan pacar, solid, aman, damai, tentram. Itu yang Tuhan mau. Ini adalah pemaksaan loh dari semesta. Ini seluruh dunia energinya sama. Ini pemaksaan dari semesta. Semua orang 85% ceritanya lain-lain. Ada yang pasangan, ada yang ibu dan anak menantu, bapak dan anak, kayak Vanessa Angel sama Dodi. Itu kan bapak dan anak, bapak angkat dan anak. Itu terjadi juga sama seperti zaman leluhur dahulu. Anak dimanfaatkan. Tapi di sini ada Fuji. Bapaknya kalah nih, nanti bapak tirinya kalah sama Fuji dahulu, Fuji kalah. Nah sekarang Fuji tidak kalah, gitu. Ceritanya tuh seperti itu. Kayak Akas sama Feni. Sekarang dia bisa senang-senang, hamil kan si Feni, di Dubai dia. Nah sebentar lagi. Karena istrinya saya lihat sudah mulai tenang. Istri kalau sudah tenang, suami nanti berulah kepada si Feni, nanti berulah gitu. Nah ini perjalanannya nih, kusuknya kepada Allah, melekat semua kepada Allah, serahkan. Pada saat kita dihianati itu kan merasa sakitnya luar biasa. Nah itu loh yang berbentuknya, kalau Anda diam dalam Tuhan, ya melihat sendiri dalam keadaan terpejam, Anda melihat hati Anda, itu banyak sekali pisaunya.
Sebenarnya pasangan Anda dihadirkan untuk membersihkan pisau-pisau Anda selagi Anda hidup, selama Anda hidup. Pisau-pisaunya biasanya nancep di situ, kalau kelihatan. Gitu. Nah, itu cabut satu-satu, kasih kepada Allah, bersihkan dengan air. Bekas lukanya ditiupin doa. Ya, berikan sinar Tuhan di dalam hatimu. Ambil nafas, tahan, lepaskan yang negatif, buang laut. Ambil nafas, tahan, tarik semua energi positif dari Tuhan. Itu clearing energi, terus dan terus dan terus. Jangan bingung dengan cinta twin flame. Ya, Anda hanya harus percaya kepada diri sendiri dan Tuhanmu. Karena pada saat Anda kegampar masalah dari cinta kita yang hilang, yang tiba-tiba minggat, yang tiba-tiba tidak peduli sama anaknya, yang tiba-tiba ninggal anaknya, itu kita kayak kehajar masalah kan gitu loh. Dan itulah saatnya Anda harus berpegang pada Tuhan. Selesaikan ketakutanmu, selesaikan kepanikanmu. Karena Anda pasti panik. Pasti histeris. Pasti terpukul. Pasti rasanya mau mati. Memang disuruh mati sama setan. Mati aja, mati karena dahulu Anda bunuh diri. Kayak gitu. Jadi jangan disamakan saya punya arahan dengan cerita twin flame lainnya. Tidak ada yang ngajarin, ya yang sudah tercerahkan di sini pasti ikut ngajarin di tempat lain ya. Tapi yang secara global dunia yang diajarin itu cuman chasing running, itu antara leluhur saja. Sedangkan kita orang Indonesia yang paham ilmu keluhuran budi itu naik sampai ke Tuhan. Sehingga di sini tidak ada lagi leluhur, adanya Tuhan. Karena yang bisa menetralkan cerita leluhur cuman Tuhan. Vibrasi Tuhan itu tinggi, vibrasi leluhur aja tinggi kok. Apalagi vibrasi Tuhan, clearing energi terus, clearing energi terus, clearing energi terus. Tutup energinya buat pasangan, tutup energinya buat siapapun juga. Pakai buat diri sendiri karena Anda memerlukan itu. Caranya tutup gimana? Masukkan lingkar matahari, tutup bungkus dengan sinar ilahi, apapun namanya. Masuk ke dalam gelembung udara. Terus berdoa, hembuskan nafas. Lingkaran itu hembuskan nafas. Benar-benar Anda pakai dalam kehidupan Anda. Itu caranya. Ya. Terus kemudian setelah Anda ketemu kembar jiwa Anda, setelah Anda melepaskan kutuk dan karma, setelah Anda berdoa buat dosa-dosa para leluhur Anda punya kewajiban membayar karma 5 bulan. Selama masa 5 bulan, jangan pacaran lagi dulu. Karena kalau Anda belum sembuh, nanti dapatnya yang serupa bahkan lebih buruk. Biasanya seperti itu. Kalau memang dia tidak dikembalikan karena cerita orang beda-beda ya. Ada yang dikembalikan, ada yang tidak. Ada yang menolak untuk kembali, ada yang meminta untuk kembali. Nah, kalau kita sudah sembuh, ya kita akan diberikan orang baru yang lebih baik. Ya, kayak Mbak Maya Estianti 2 tahun dia kan baru ketemu Irwan. 2 tahun apa 3 tahun itu. Nah, itu. Karena Dani juga perempuannya kan banyak. Gitu. Itu 5 bulan, setiap orang 5 bulan. Setiap selingkuhannya dia 5 bulan. Nah, tapi itu dia. Kalau kita 5 bulan saja, 5 bulan. Dan kita menutup, benar-benar menutup. Benar-benar menutup. Jangan kasih energinya. Kita diminta ikhlasnya untuk membayar karma leluhur. Dengan kita berderma, berbuat baik, mengalir. Hidup kita mengalir enak dulu bersama Tuhan. Sehingga kita dikasih pasangan yang enak bersama Tuhan. Bukan lagi cerita leluhur. Waspada. Kalau Anda dapat pasangan lagi, waspada. Barangkali itu Anda dihancurkan dari orang yang lain. Karena Anda harus ketemu kembar jiwa Anda dulu. Anda harus enak bersama Tuhan.
Gitu caranya. Ya, jadi yang saya ajarkan ini memang berbeda dengan orang lain karena memang mereka mungkin tidak seperti saya. Tidak seperti saya. Karena bukan saya yang ngajarin, yang ngajar 9 ibu-ibu di sini, ibu-ibu leluhur yang pada masanya mereka orang-orang top di sini. Gitu. Ya. Yang sudah ketemu kembar jiwanya coba komen di sini. Atau ada kesulitan apa? Coba komen di sini, mungkin saya bisa membantu ya. Kita sama-sama memasuki tahun 2022 dengan hati baru, hati gembira, hati yang bersih, siklus biar siklus kita selesaikan enak bersama Tuhan. Jangan berhenti kejar mengejar, karena Anda tidak harus kejar mengejar, tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini. Ya, Anda hanya harus mengejar Tuhan, mengejar sinar ilahi, mengejar kemuliaan Tuhan, mengejar pemutusan kutuk dan karma. Itu aja yang Anda kejar sehingga Anda normal lagi. Habis itu hidupnya normal lagi. Ya. Bahkan berlebih nanti, berlimpah nanti, berlimpah kasih, berkat, sukacita, semua berlimpah. Kalau kita sudah ketemu dengan yang Tuhan mau. Karena ini adalah pemaksaan dari semesta. Pemaksaan dari semesta. Ya, tutup tahun baru ini dengan memberikan perlindungan kepada diri Anda sendiri untuk penyelesaian putus kutuk dan karmanya leluhur. Pastikan kita masuk 2022 dengan sudah diputus kutuk dan karmanya leluhur. Kita tinggal bayar aja karmanya. Kita cuma tinggal berderma saja, menetralisir segala permasalahan leluhur. Ya, selama sisa hari ini sampai dengan tahun baru tanggal 1, ya, sampai dengan tanggal 1 saya ingin semua orang menutup bungkus diri Anda sendiri. Tutup bungkus diri Anda sendiri dengan cahaya ilahi, ambil nafas, tahan, lingkari badan Anda dengan cahaya ilahi. Dan Anda berdoa untuk leluhur supaya leluhur seluruh dunia, seluruh Nusantara itu tercerahkan. Semoga mendapatkan kelapangan jalan, lapang jalannya untuk mencapai yang seharusnya dicapai. Kita nggak tahu perjalanannya leluhur bagaimana. Tapi mereka masuk ke level selanjutnya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong soal levelnya leluhur. Tapi energi kita adalah energi peredam bencana. Jadi sampai dengan tanggal 1 saya rasa saya ingin meminta kesediaan kalian untuk berdoa, mengirim energi baik ke dunia ini. Tutup bungkus dunia ini, berikan energi positifmu, ambil nafas, tahan, lepaskan. Bayangkan Anda pegang globe bola dunia, putarin bola dunianya dengan tangan Anda. Tiupkan segala yang positif, tarik keluar semua yang negatif, buang ke matahari. Energi dunia, buang yang negatif, buang ke matahari. Biar terbakar di sana energi negatifnya. Ya, atau buang ke laut. Buang ke laut pantai selatan. Ya, biar diolah sama penjaga laut segala yang negatif. Jangan kena siapapun juga gitu. Ya, energinya energi bumi. Energimu adalah energi peredam. Anda ini adalah anak terang. Anda ini light worker, anak terang. Anda ini pasukan Allah. Energi Anda ini nggak usah ngapa-ngapain, Anda hanya harus berbuat baik. Anda hanya harus berbuat baik. Itulah kenapa Anda dapat pemaksaan. Karena apa? Untuk mengenulkan ego Anda, untuk mengontrol, untuk mengendalikan diri Anda, mengontrol ego Anda, mengendalikan ego Anda. Ego level bawah tidak boleh dipakai oleh pasukan Twin Flame.
Itu ya, dengan cara seperti ini. Ini Tuhan punya cara, ini Tuhan punya acara. Jadi jangan salahkan orang ketiga. Jangan benci orang ketiga. Jangan dendam sama orang ketiga. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan kita pun nggak tahu apa yang kita lakukan. Selain kita pasrah berserah kepada Tuhan. Ya. Selesaikan siklusnya. Tutup siklusnya. Lepaskan diri kita dari belenggu. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.